Dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Aliudin. Saya hari ini ada di suku Da'a di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Ya, hari ini saya ada di Sulawesi Tengah. Di belakang saya ada gunung-gunung, ya, cukup tinggi gunung dan ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan pohon-pohon yang cukup subur. Ini menunjukkan wilayah ini cukup subur. Saya berjumpa dengan Bapak siapa? Pak Ramli. Bapak Ramli sudah cukup lama di sini ya? Iya, sudah. Sudah cukup lama ya. Bapak Ramli sudah punya anak di sini? Sudah. Berapa anaknya? Kalau sebelum datang di sini 1, tapi di sini ada ketambahan 3. Oh, sampai 3. Sudah 4 ya. Pak Ramli punya anak 4 ya. Beliau yang dipercayakan untuk melayani suku Da'a di wilayah ini. Ya, suku ini cukup unik ya. Saya sudah ambil gambar mereka, saya sudah hadir di sini. Ya, inilah tempat tinggal mereka, cukup sederhana. Dan berapa banyak rumah di sini. Ada yang di gunung-gunung, di gunung-gunung sana mereka tinggal di gunung, mereka tinggal di hutan. Ya, inilah keberadaan ada suku terpencil di Indonesia yang perlu juga perhatian khusus buat kita-kita yang dari kota untuk bisa melihat, memperhatikan tempat ini ya. Pak Ramli ya, Pak Ramli sudah berapa lama untuk menangani kerohanian di sini? Kalau awal dibuka di sini itu tahun 2006. Tahun 2006 iya. Awal dibuka ini. Iya. Saya transmigrasi 2003. Cuma karena di sini kemarin tidak ada pelayanan, jadi saya juga bukan orang pendeta, bukan orang sekolah, ya. Tapi saya terpanggil melihat jiwa ini hari Minggu tidak ada ibadah. Waduh, luar biasa ya. Jadi saya pimpin apa adanya. Ya, saya berdoa, saya menyanyi, dan mereka senang. Dan saya ambilkan cerita-cerita dari sekolah minggu yang saya pernah dengar waktu saya sekolah minggu. Dan mereka sangat antusias mendengar, dan mereka biasanya saya habis membawakan cerita itu, biasa dia susul lagi sampai ke rumah bagaimana kelanjutan cerita itu. Waduh. Ya, jadi saya anukan terus. Ya, itulah gunanya, memang itu didikan sekolah minggu itu sangat perlu. Saya yang tidak terpanggil jadi hamba Tuhan, melihat mereka ini butuh kerohanian, saya terpanggil. Ya, bukan karena saya sekolah, tapi saya juga ada tahu sedikit tentang firman Tuhan. Kenapa saya tidak bagikan dengan mereka semampu saya? Makanya saya selama ini rindu untuk disekolahkan sekolah Alkitab supaya lebih paham lagi bagaimana mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya, selama ini saya pimpin di GKSB, saya ingin supaya diberikan suatu pelatihan, tapi tidak ada. Jadi akhirnya saya habis masa periode saya keluar dari GKSB. Jemaat saya bilang kami masih butuh Pak Ramli, atau lebih mereka kenal Pak Roni. Ya, jadi saya tergerak hati. Ini sudah lama sebenarnya mereka dibantu dengan saya. Saya juga sebenarnya saya mau tinggalkan mereka, tapi bilang kalau Pak Ramli tinggalkan kami, ya jelas kami akan kembali ke tempat kami semula. Jadi saya agak beban sendiri. Itu dari gereja GK. Sekarang saya GPDI. Kalau dulu kan saya GKSB. Ya, cuma saya minta supaya saya disekolahkan, mereka tidak karena saya tahu saya terbatas tentang firman Tuhan. Ya, makanya saya ingin supaya saya sekolah Alkitab. Ya. Amin. Ya. Situ. Jadi istri saya mungkin kalau ada yang sponsor nanti sekolah Alkitab ya. Itu. Dan saya terus terang saya ke transmigrasi adalah tentu kehidupan saya itu masih di bawah standar, makanya pemerintah bawa kemari. Di sini saya bekerja, yaitu menanam tanggung jawab saya dalam menyekolahkan anak saya sangat ya butuh tanggung jawab yang besar ya. Apalagi anak saya sudah ada di kuliah. Udah kuliah anaknya ya? Sudah ada kuliah. Luar biasa. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kuliah di mana ya? Dia sekarang di STT Jeffrey. Oh, STT Jeffrey yang di Makassar. Iya. Yang butuh dana selama ini ya, saya cari sponsor untuk anak saya tapi tidak ada. Jadi saya kerja betul-betul supaya saya bisa sekolahkan anak saya, tapi saya percaya dengan di dalam Tuhan sentiasa membukakan jalan. Amin. Walaupun saya sering meminjam untuk membiayai anak saya ya, tapi Tuhan sentiasa membukakan jalan itu. Ya, luar biasa. Sudah kekasih dalam Kristus, Bapak Jeffrey ini, Bapak siapa? Ramli. Bapak Ramli ini lebih dikenal dengan Pak Roni ya. Pak Roni ini tidak sekolah Alkitab,
tetapi punya hati untuk melayani. Dia menyanyi, dia memuji Tuhan, orang datang bertanya, dia jelaskan apa yang diketahui dia, apa yang dia tahu. Dia pernah sekolah minggu, dia pernah mengecap hal rohani di gerejanya, di GKSB ya, Iya, GKSB. Dia coba tuangkan, dia coba bicara kepada orang-orang segini di sini, dan orang-orang di sini senang, dan kadang-kadang bertanya tentang kelanjutan yang diceritakan oleh Pak Roni ini. Luar biasa Pak Roni ini. Dan tadi kita sudah dengar beliau rindu ingin sekolah Alkitab. Saya sangat berharap beliau bisa sekolah, Anda bisa sekolah nanti. Di sini kan tidak begitu jauh di Tentena. Di Tentena ada senior saya Bapak Frank Kirewa, mungkin bisa sekolah di situ. Suami istri bisa sekolah di situ. Ya, karena tidak begitu jauh, tidak menyeberangi di Pulau Sulawesi. Hari ini ada di Sulawesi. Saya ada di Sulawesi cukup dalam di Sulawesi Tengah ya. Sulawesi Suku Tengah. Da'a Inde di wilayah ini. Inilah rumah mereka cukup sederhana. Mereka tinggal di sini dan ada banyak rumah-rumah yang lain. Belum lagi gubuk-gubuk yang di hutan. Saya sudah lihat di sana ada Kalau hutan. pertama dibuka sini lebih 100 kakak. Oh, di sini lebih 100 Iya. kakak. Sekarang ada berapa kakak? Sekarang lebih 60 kakak. 60 Ya. kakak. Kemana mereka yang lainnya? Terpecah, ada ke Benteng, ada ke Bonenggaya. Oh. Perkumpulan mereka di sini kemarin, Ya. ya di sini semua. Makanya kemarin di sini dikenal dengan Jemaat Bonenggaya. Jemaat Bonenggaya. Bonenggaya, Ya, karena semuanya turun-turun semua dari gunung. Bonenggaya itu apa? Bonenggaya itu nama kampung di sini. Ya. Ya, yang lebih dikenal dari mereka. Setiap tempat di sini sudah ada nama-namanya. Ya. Ada Sinotu, ada Topolombo, Ya. ada Benteng. Ya, ya. Jadi kami datang memang walaupun masih hutan tapi sudah ada nama-nama kampung itu. Ya. Jadi kan di sini kan mereka berkebun berpindah-pindah. Ya. Ya, setiap, Kenapa mereka berpindah-pindah? ya karena di sini kan mereka itu tidak ada sekolah. Ya. Ya. Ya, istri saya juga di sini kemarin itu karena tidak ada sekolah, dia mengajar apa adanya sampai dibangunlah sekolah negeri ini. Ya. Ya, luar biasa. Inilah perbincangan saya dengan Pak Ramli ya. Pak Ramli yang luar biasa yang Tuhan percayakan saat hari ini untuk membina kerohanian suku Da'a ini ya. Inilah kunjungan saya dengan istri saya untuk ke desa ini, wilayah ini. Tidak mudah untuk memasuki di sini. Tadi perjalanan saya dengan sepeda motor, wah, hampir jatuh saya. Betul-betul hampir jatuh. Memang diuji lagi kemampuan saya untuk mengendarai sepeda motor karena sudah cukup lama saya tidak mengendarai sepeda motor. Perjalanan yang terjal ya, salah-salah bisa masuk ke jurang, saudara kekasih. Ada sungai di sana dan ada berbatu-batu ya, cukup hati-hati. Tapi saya sudah masuk wilayah ini ya, saya sudah tiba di wilayah ini, saya dapat menikmati suasana di sini. Inilah suku Da'a yang saya punya di Mantonge. Da'a Inde yang dusun Mantonge. Da'a Inde dusun Mantonge. Ya. Ya, saya berjumpa dengan Pak Ramli yang sangat luar biasa. Saya harap nanti Pak Ramli bisa kenal lebih jauh dengan saya, nanti bisa kita koordinasi, kita bisa bincang-bincang lebih jauh. Nah, inilah perkenalan saya dengan Bapak Roni. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.